planet GJ1214b ditemukan oleh tim astronom pada tahun 2009 dalam proyek landas bumi atau MIRT yang dipimpin oleh David Carbonell dari Harvard. Planet yang satu ini menarik perhatian karena merupakan planet pertama yang ditemukan memiliki atmosfer yang cukup tebal, apalagi dengan posisinya yang juga tidak jauh dari bintang induknya. Meskipun planet GJ1214b merupakan planet yang dingin, tapi dia cukup hangat untuk bisa mempertahankan air di dalamnya untuk tetap berwujud cair. Dalam pengamatan di tahun 2009, saat planet GJ1214b ditemukan, para astronom menduga 3 teori kemungkinan untuk keberadaan atmosfer di planet ini. Teori pertama menyebutkan kalau planet ini dikelilingi oleh air dalam bentuk uap air. Hal ini karena si planet berada dekat dengan bintang. Yang kedua adalah kemungkinan kalau planet GJ1214b merupakan planet batuan yang atmosfernya sebagian besar merupakan hidrogen. Dan kemungkinan ketiga adalah GJ1214b merupakan Neptunus mini dengan inti batuan dan atmosfer bagian dalam kaya dengan hidrogen. Di tahun 2010, hasil pengamatan spektroskopik yang dipimpin oleh Jacob Bin menunjukkan tidak ada tanda-tanda keberadaan hidrogen di atmosfer GJ1214b. Dengan demikian, kemungkinan ketiga pun gugur. Tersisa 2 kemungkinan lain terkait kandungan atmosfer di planet GJ1214b. Apakah dia kaya dengan uap air atau justru diselimuti awan dan kabut? Jika kita menilik tata surya kita, maka planet yang mengelilingi matahari tidaklah seragam. Ada setidaknya 3 tipe planet, yaitu planet batuan atau dikenal juga sebagai planet kebumian, yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet gas raksasa, yaitu Jupiter dan Saturnus, serta planet es raksasa, yaitu Uranus dan Neptunus. Itu baru di tata surya kita. Pada sistem keplanetan yang mengorbit bintang selain matahari, tipe planet yang ditemukan jauh lebih beragam, termasuk di dalamnya planet lava dan planet Jupiter panas. Pengamatan teleskop Hubble pada planet GJ1214b ternyata menghasilkan cerita baru, sekaligus menambahkan satu lagi tipe baru planet. Astronom Zachary Berta melakukan analisa data GJ1214b dan berhasil membuktikan kalau planet GJ1214b merupakan sebuah planet air yang diselimuti atmosfer uap tebal. Dan menariknya lagi, GJ1214b ini tidak seperti planet lain yang sudah diketahui selama ini. Planet ini sebagian besar masanya justru tersusun oleh air. Planet yang tergolong sebagai planet superbumi tersebut memiliki ukuran 2,7 diameter bumi dan masanya hampir 7 kali massa bumi. Dari komposisi ukuran tersebut, GJ1214b tergolong berada di antara ukuran bumi dan planet es raksasa Uranus dan Saturnus. Eksoplanet GJ1214b bergerak mengelilingi bintang induknya setiap 38 jam pada jarak 2 juta kilometer dari sang bintang, atau sekitar 70 kali lebih dekat dari orbit matahari ke bumi. Diperkirakan temperatur permukaan planet GJ1214b mencapai 232 derajat Celcius. Planet ini mengorbit bintang GJ1214 yang masanya 5 kali lebih kecil dari massa matahari dan kecerlangan 300 kali lebih redup. Bintang ini berada pada jarak 40 tahun cahaya di rasi bintang Ophiuchus. GJ1214 merupakan bintang kelas M atau bintang katai merah yang masih tergolong bintang dingin, dengan temperatur permukaan hanya berkisar 2700 derajat Celcius. Lebih dingin dari matahari kita yang temperatur permukaannya mencapai kisaran 5500 derajat Celcius. Tahun 2010, Jacob Bin melakukan penelitian pada atmosfer GJ1214b dan menemukan atmosfer di planet tersebut memiliki air sebagai penyusun utama. Tapi, sebagai argumentasi dapat juga dijelaskan dengan keberadaan kabut di atmosfer GJ1214b. Dalam pengamatan dan penelitian eksoplanet GJ1214b, Berta dan rekan-rekannya menggunakan instrumen WFC3 milik Hubble untuk mempelajari GJ1214b saat dia melintas di depan bintang dari sudut pandang pengamat. Saat terjadi transit seperti itu, cahaya bintang disaring melalui atmosfer planet, sehingga pengamat bisa mendapatkan petunjuk campuran kandungan gas di dalamnya. Dalam kasus GJ1214b, Berta menggunakan Hubble untuk mengukur warna inframerah dari terbenamnya bintang di planet tersebut. Jika yang ada di atmosfer itu adalah kabut, maka kabut akan transparan terhadap cahaya inframerah dibanding cahaya tampak. Karena itu, pengamatan Hubble dapat memberikan perbedaan antara atmosfer yang disusun oleh uap atau kabut.
Hasil analisa pengamatan menunjukkan spektrum GJ1214b tidak memiliki sifat khusus pada rentang panjang gelombang yang luas. Model atmosfernya tetap konsisten dengan data Hubble, yaitu atmosfer rapat yang disusun oleh uap air. Karena massa dan ukuran planet sudah diketahui, maka para astronom pun dapat menghitung kerapatan planet, yaitu sekitar 2 gram per cm kubik. Air dalam hal ini memiliki kerapatan 1 gram per cm kubik. Sementara di bumi, kerapatan rata-rata adalah 5,5 gram per cm kubik. Karena itu disimpulkan kalau GJ1214b memiliki lebih banyak air dan hanya memiliki sedikit batuan. Dari karakteristik planet tersebut, maka bisa disimpulkan kalau struktur internal GJ1214b akan sangat berbeda dari bumi yang kita kenal. Temperatur dan tekanan yang tinggi akan membentuk material eksotik, seperti es panas atau air superfluida, substansi yang benar-benar asing bagi manusia. Bagaimana planet ini terbentuk? Para ahli teoritis menduga GJ1214b terbentuk di lokasi yang lebih jauh dari bintang, di mana air es berlimpah, dan kemudian melakukan migrasi ke bagian dalam sistem di awal sejarah sistem keplanetan di bintang GJ1214. Dalam proses migrasi, GJ1214b juga melintasi zona laik huni bintang, tapi berapa lama dia akan bertahan di sana belum diketahui. Keberadaan GJ1214b hanya berjarak 40 tahun cahaya dari bumi, di rasi bintang Ophiuchus, menjadikan planet ini sebagai kandidat utama yang akan dipelajari oleh teleskop James Webb. Nah, itulah pembahasan kita kali ini tentang planet GJ1214b, dunia air di sistem bintang Katai Merah. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan astronomi kalian. Jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe untuk mendukung Ilmunesia terus berkembang dan membagikan ilmu pengetahuan untuk banyak orang. Terima kasih, dan sampai jumpa di penjelajahan semesta berikutnya.